Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Fadila Fajiyanti dengan NIM 220103110075. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan besar yang bisa disebut dengan ikan nun. Pertama-tama, Nabi Yunus ini diutus oleh Allah untuk berdakwah di daerah Ninawa, Pusra, Irak. Di sana Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk meluruskan agama yang dianut oleh kaum Ninawa. Kaum Ninawa ini memiliki sifat keras kepala. Di sana orang-orang yang menyembah berhala sesuai dengan tradisi nenek moyangnya. Ketika Nabi Yunus ini datang, kaum Ninawa ini tidak menerima kehadiran Nabi Yunus alaihissalam ini, dan mereka itu mencemooh Nabi Yunus alaihissalam karena dia tidak percaya dengan keimanan kepada Allah. Dengan ajaran yang dianut oleh Nabi Yunus ini, kaum Ninawa tidak percaya dengan ajaran tersebut. Karena kaum Ninawa ini berpikiran bahwa Tuhan itu yang dilihat, yang bisa dilihat. Kaum Ninawa ini menghina Tuhannya Nabi Yunus karena Tuhan Nabi Yunus ini tidak terlihat, yaitu Allah. Tetapi yang dianutnya, yang diyakini oleh kaum Ninawa ini bahwa Tuhan itu yang bisa dilihat, seperti berhala contohnya. Nabi Yunus mendengar cemoohan dari kaum Ninawa. Nabi Yunus marah dan putus asa. Beberapa tahun beliau berdakwah, Nabi Yunus mulai merasa putus asa dan capek. Setelah beberapa tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus marah dan kesal terhadap perilaku kaum Ninawa. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan negara Ninawa dengan perasaan sedih, kesal. Nabi Yunus pasrah kepada Allah dan bilang bahwa beliau siap ditempatkan di negara lain untuk berdakwah, tetapi tidak di negara Ninawa. Ketika kesabaran Nabi Yunus ini sudah habis, beliau meninggalkan negara Ninawa. Sedangkan di negeri Ninawa ini kemudian ditegur oleh Allah SWT sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Yunus bahwa akan memberi azab kepada kaum Ninawa jika tidak ada yang mengikuti ajarannya. Teguran tersebut berupa cuaca gelap, hujan deras dan angin badai. Kemudian ada salah satu kaum Ninawa yang merasa bahwa itulah azab yang diturunkan oleh Allah dan dijanjikan kepada Nabi Yunus terhadap kaum Ninawa. Kemudian satu persatu dari kaum Ninawa ini mulai beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Yunus. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali atas perbuatan yang sesat selama ini dianutnya. Kemudian azab tidak jadi diturunkan oleh Allah kepada negara Ninawa ini. Sementara itu, Nabi Yunus ini telah berjalan jauh sampai ke tepi pantai. Beliau melihat ada kapal yang banyak penumpangnya. Kemudian beliau akan naik kepada kapal tersebut dan akan menjadi salah satu penumpang dari kapal tersebut. Para penumpang di kapal tersebut sadar bahwa ada seorang nabi yang masuk dalam kapalnya. Mereka tidak menyapa, mereka hanya berbisik-bisik saja. Ketika Nabi Yunus ini sudah naik ke dalam kapal tersebut mulai berlayar, dan saat di tengah-tengah berlayar, kapal tersebut mengalami goncangan yang sangat keras sehingga kapal tersebut tidak bergerak sedikit pun untuk melanjutkan pelayaran. Salah satu penumpang mereka berpikir bahwa adanya kejadian kapal tidak bergerak ini karena banyak beban yang dianutnya, sehingga salah satu penumpang berpikir bahwa dengan menurunkan barang-barang yang berada di kapal akan mengurangi beban yang dianutnya. Kemudian para penumpang ini setuju bahwa akan diturunkannya barang-barang agar bisa meringankan beban pada kapal tersebut. Setelah barang-barang diturunkan ke laut, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun. Kapal tidak bergoyah dan tidak mengalami perubahan, tetap diam dan tetap tergoncang-gancing. Akhirnya ada salah satu penumpang yang berpikir bahwa akan ada satu orang yang harus turun ke lautan agar beban yang ditimpa oleh kapal ini tidak terlalu berat. Kemudian penumpang ini berinisiatif untuk membuat undian. Adakannya undian ini agar adil
adil dalam menentukan siapa yang akan turun ke laut. Kemudian setelah satu kali diundi, nama yang tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi para penumpang tidak setuju jika Nabi Yunus ini diturunkan di tengah laut, karena Nabi Yunus ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang memiliki sifat yang mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilakukanlah lagi undian kedua dan ketiga, tetapi tetaplah Nabi Yunus yang tersebut dalam undian tersebut. Setelah dilakukan undian berkali-kali, akhirnya Nabi Yunus ini berserahkan diri kepada para penumpang ini bahwa dia siap untuk turun ke laut dengan merasa bersalah karena telah meninggalkan kaum Inawa, padahal tugas dakwahnya di negara Inawa belum selesai. Setelah Nabi Yunus ini berserah diri, tetapi penumpangnya tidak rela dan berusaha mengikhlaskan bahwa yang turun adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus mulai turun ke dasar laut, ternyata tidak lama kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar yang biasanya disebut dengan ikan nun. Ikan tersebut memakan langsung Nabi Yunus, tapi hanya ditelan saja, langsung masuk ke dalam perutnya. Selama berhari-hari Nabi Yunus pingsan. Setelah pingsan, Nabi Yunus ini bangun. Beliau merasa kegelapan dalam hatinya dan jiwanya. Beliau merasa lelah, letih karena tidak ada asupan makanan di dalam perut ikan nun. Setelah Nabi ini ditelan oleh ikan, Nabi mulai merasa bersalah karena telah meninggalkan kaum Inawa. Beliau beribadah kepada Allah dan bertasbih meminta ampunan kepada Allah. Beliau bertasbih terus, kemudian Allah menjawab doanya Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ikan nun untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Ketika Nabi Yunus ini dikeluarkan dari perutnya, Nabi Yunus ini keluar dalam keadaan sakit karena belum mendapatkan asupan sama sekali, kehilangan energi. Setelah Nabi Yunus ini dikeluarkan oleh ikan ini di dasar-dasar lautan yang tandus tanpa ada makanan sedikit pun. Kemudian tidak lama beliau merasa kesakitan dan lelah. Allah menumbuhkan tumbuhan yang berjenis labu untuk menjadi asupan makanan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Setelah Nabi Yunus ini memakan satu persatu dari jenis labu, Nabi Yunus mulai mendapat energi lagi, mendapatkan energi seperti sedia kala. Nabi Yunus menjadi lebih tampak bugar dan sehat. Ketika energinya sudah kembali kepada dirinya, beliau melakukan dakwah kembali dan kembali lagi ke negara Inawa, musuh Irak. Ketika beliau kembali ke negara Inawa ini, ternyata kaum Inawa ini telah berubah menjadi kaum yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Yunus dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau merasa terharu karena banyak pengikut dari kaum Inawa yang mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar, yakni ikan nun, yakni bersabarlah dalam menahan amarah, bersabarlah dan bersikap ikhlas terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Sekian dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.